Halo, selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Denzel Rahardiman Hirmawan atau D. Rahardi Hirmawan dalam channel saya D. Rahardi Production Roberto Kabul Sukrianto. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi kita masih mengisi waktu ya. Dalam mengisi waktu ini saya akan berbicara masalah kesehatan yang mungkin sangat bermanfaat juga bagi rekan-rekan. Tapi pesan dari saya bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak bisa dijadikan rujukan mutlak ya. Jadi mungkin hanya jadi bahan referensi. Kalau memang Anda memiliki masalah yang akan saya sampaikan tadi, Anda lebih baik langsung saja konsultasi ya toh, mungkin dengan dokter Anda atau ahli nutrisi atau mungkin penyembuh alternatif Anda. Tetapi bisa juga langsung konsultasi dengan saya melalui WA saya yang sudah saya sediakan atau bisa dilihat di kolom deskripsi ya, jadi di channel YouTube kita. Oke, seperti biasanya kita hadirkan rekan saya, jadi vokalis grup duo hebat ya, grup musik duo hebat yang kita bentuk. Kita hadirkan Bapak Roberto Kabul Sukrianto. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Bapak Kabul Sukrianto. Selamat siang. Oke, barangkali agak keras sedikit ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara jadi masalah apa ya namanya, ini ngomong-ngomong saya pernah ya, maksudnya ada seorang ya klien yang konsultasi dengan saya begitu ya. Nah, dia terkena sakit lambung, sakit MAH atau biasa disebut kalau bahasa medis adalah gastritis begitu ya. Gastritis itu adalah kata lain dari radang pada lambung ya. Kalau secara medis, kebetulan saya adalah seorang penyembuh alternatif secara sehat alami. Jadi di sini saya tidak akan berkata tentang atau memberikan rekomendasi masalah obat-obat, karena masalah obat-obat itu adalah pihak kewenangan dari medis, jadi begitu ya. Iya, jadi saya berbicara masalah yang sehat alami ya toh, ya pokoknya bagaimana kita memanfaatkan sesuatu yang ada di alam ini ya, itu menjadi pengobat atau penyembuh terhadap kesehatan kita begitu ya. Nah, kembali lagi ke beberapa waktu lalu ya, seringkali orang itu konsultasi kepada saya tentang masalah kesehatannya. Jadi dia menjadikan YouTube itu rujukan begitu ya. Waktu itu memang dia itu sakit MAH begitu ya, sakit MAH. Kemudian dia membaca ya, membaca atau melihat di YouTube itu bahwa memakai belimbing, jeruk apa untuk ini. Nah, ternyata setelah dia uji coba ke tubuhnya, bukan malah bagus, tapi malah semakin parah dan sangat-sangat parah sekali begitu. Nah, di sini ya toh, di depan ini saya ada lemon begitu ya. Jadi lemon ini cukup bagus sekali untuk kesehatan lambung. Tetapi yang perlu kita tahu adalah bagaimana cara kita mengkonsumsi lemon ya toh, khususnya untuk pencegahan sakit lambung. Begitu ya. Jadi kira-kira begitu. Terus di sini Pak Roberto sendiri ya, saya juga akan berbicara untuk masalah sebenarnya sakit MAH itu apa toh yang dirasakan begitu ya. Nah, kita mengacu pada WHO, World Health Organization ya, atau mengacu pada dunia medis bahwa MAH itu terbagi menjadi dua golongan besar ya. Jadi yang pertama itu adalah MAH akut ya, MAH akut. Kemudian yang kedua adalah MAH kronis ya. Jadi apa perbedaannya akut sama kronis itu adalah di sini. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara pencegahan untuk penyakit MAH itu adalah mencegah untuk istilahnya penyakit lambung itu dari akut itu ke kronis, jangan sampai ke kronis. Jadi cukup akut itu ditangani. Jadi akut itu adalah penyakit lambung yang tidak terlalu serius begitu. Nah, terkadang di YouTube itu ada banyak penjelasan ya, maksudnya tentang minum ini atau misalkan belimbing dan sebagainya, jeruk dan sebagainya atau apalah begitu ya. Tetapi orang tersebut tidak menjelaskan bahwa ini untuk akut atau untuk kronis begitu, atau untuk pencegahan atau untuk istilahnya penanganan, sehingga
terkadang pasien atau orang yang sakit itu tidak boleh mengambil tindakan sendiri ya atau tanpa harus konsultasi dengan ahlinya ya. Kalau di medis ya dokter atau mungkin penyembuh alternatif memang yang sudah memiliki izin praktek ya. Jadi kira-kira begitu. Iya. Ya, jadi ini saya kasih suatu contoh ya. Jadi sebenarnya gejala MAH itu apa sih begitu ya? Nah, kita mengacu baik pada buku-buku medis WHO atau apa yang mungkin teman-teman saya yakin sudah banyak juga lihat bisa googling ya karena mudah sekali gitu ya. Tapi intinya saja ya, jadi MAH atau adanya radang suatu lambung karena sesuatu hal begitu ya. Nah ini dia terasa apa namanya agak ada rasa sakit ya atau nyeri tekan ya, kita ditekan terutama pada perut apa namanya perut bagian kiri atau juga pada apa namanya epigastrum pada tengah-tengah ini mengalami nyeri. Nah biasanya kalau terlambat makan atau salah makan misalkan, nah itu memang bisa bisa menyebabkan sakit. Nah sebenarnya salah makan itu bukan salah makan. Misalkan ada orang apa namanya makan cabai begitu ya, makan cabai dia tuh sakit begitu ya. Terus apakah memang orang tersebut punya sakit MAH misalkan ya, sehingga menghindari? Ya sebenarnya kita konteksnya kita akan berbicara apa namanya di sini itu tentang apakah lambung itu bisa berfungsi dengan baik atau tidak begitu ya. Kalau dia makan cabai dia sakit, berarti sebenarnya lambungnya itu tidak berfungsi secara normal ya atau fungsinya kurang, sehingga dia mudah sekali terjadi peradangan ya ketika dia makan cabai atau mungkin yang masam-masam dia itu merasa sakit. Nah sekarang begini juga lah, kalau misalkan masam ini untuk pencegahan lambung bagaimana, apa namanya apakah ini bisa menjadikan apa tidak justru menjadikan sakit, maksudnya begitu. Nah ini yang memang mau kita bahas di sini ya begitu ya. Banyak orang salah mengambil sikap sendiri ya, jadi dengan membaca atau melihat di YouTube kemudian dia langsung ambil lemon, kemudian dia nggak tahu lambungnya sakitnya itu apa namanya akut atau kronis begitu ya. Pokoknya dia ini aja. Nah ini yang apa namanya yang kurang tepat, makanya dia itu apa namanya langsung menjadikan sakit ya. Karena kalau apa namanya kita berbicara radang pada lambung lah, itu sudah ada luka enggak begitu loh. Kalau ada luka pada lambung dikasih ini otomatis sakit ya. Jadi misalkan luka itu macam begini ya. Kalau kita lihat ada orang sariawan ya, luka pada lambung itu ya kalau memang masih lesi begitu ya, dia seperti orang sariawan. Orang sariawan kalau dikasih ini ya otomatis kan apa namanya istilahnya semakin sakit begitu ya, bukan malah semakin sembuh. Makanya ada juga, kalau orang sariawan coba apa namanya makan belimbing atau jeruk atau apa begitu ya tambah sakit begitu. Nah di sini memang saya lebih fokus ke masalah pencegahan ya, pencegahan begitu ya. Jadi kalau masalah apa namanya kalau memang Anda memiliki sakit MAH itu nanti bisa langsung saja konseling ya, konseling ke kita, karena di sini saya hanya berbicara masalah pencegahan sekali lagi gitu ya. Nah di sini apa namanya mencegah ya toh itu apa namanya batasannya ya itu memang sebelum sakit begitu ya. Jadi mencegah sebelum sakit ya, atau memang dia sudah ada sakit tapi dia itu sakit akut begitu. Nah nanti kita tahu bagaimana caranya mengkonsumsi apa namanya lemon yang seharusnya itu jadi penyembuh ya, jangan jadi malah tambah sakit begitu ya. Nah baik kita langsung saja ya Bapak. Tapi sebelum saya ngomong lebih lanjut untuk ini ya apa namanya untuk apa masalah pencegahan dengan lemon ini, ada barangkali mungkin dari Bapak Roberto yang ditanyakan ke saya begitu ya tentang masalah gangguan pada lambung ini. Iya gini, masalahnya gini, gimana caranya ngobati lambung ini. Kadang-kala Bapak ini kalau makan pedas itu ya terasa senep gitu loh atau perih gitu. Ya, senep, perih. Iya. Kalau makan pedas ya. Pedas ya. Jadi itu pertanyaannya ya.
Jadi begini ya, kalau memang lambung Bapak itu ketika makan pedis itu sakit, Iya. berarti itu sebenarnya bukan menghindari makan cabenya, tetapi lambungnya dikasih baik begitu ya, Heeh. agar dinormalisasi fungsi lambung ya toh. Caranya memang ada beberapa banyak cara ya, Iya. di samping kita melakukan secara alami seperti ini begitu ya. Iya. Tapi nanti kita lakukan juga aktivasi sistem saraf pada lambung Lambung. ya. Karena di sini saya berbicara sebagai seorang penyembuh alternatif begitu ya, saya akan Iya. berbicara istilahnya yang tidak menggunakan obat-obatan medis ya, Medis, ya. ya tetapi sangat terbukti khasiatnya begitu ya. Betul. Kembali lagi bagaimana caranya kalau misalkan pedis ini. Jadi ini nanti tidak perlu dihindari ya, jadi Iya. harus ditangani ya, sehingga nanti Betul. makan pedis itu tidak masalah. Iya. Meskipun tidak masalah, bukannya kemudian makan pedis, makan asam seenaknya, enggak begitu ya. Iya. Karena kita juga perlu hati-hati ya. Iya. Jadi seperti itu. Sehingga kita kalau lambung itu sehat normal, makan apapun bebas begitu ya. Jadi tidak ada pembatasan begitu. Jadi kalau menghindari ya, ini menurut opini saya itu ya tidak betul. Yang betul itu harus kasih baik begitu ya, bukan malah dihindari begitu. Tapi kalau memang sudah sakit ya jangan. Jadi Ya, jangan ini langsung. dicegah aja ya. Jadi saya berbicara pencegahan. Nah, Pencegahan. nanti kalau memang sudah ada sakit ya toh berarti kita harus melakukan penanganan melalui aktivasi saraf. Iya. Begitu ya. Ya. Baik pemirsa, jadi saya akan berbicara bagaimana untuk mencegah penyakit lambung. Kita menggunakan bahan alami jeruk lemon ya toh. Terus ini saya tidak rekomendasikan loh bagi orang yang sakit lambung baik akut atau atau kronis begitu ya. Tetapi di sini saya akan berbicara masalah pencegahan begitu ya, Iya. pencegahan begitu. Dan juga memang boleh juga ya kalau sudah sakit kronis, tetapi ikuti petunjuk prosedur ini ya, tetapi sebagai bahan referensi ya toh. Kalau mau ingin lebih lanjut ya harus konsultasi gitu loh. Baik dokter ya toh, dokter Anda maupun ahli nutrisi Anda ataupun penyembuh alternatif Anda begitu, atau bisa juga langsung sekali lagi ke konsultasi ke saya melalui kolom deskripsi ya gitu. Iya. Ya, baik sebelumnya. Jadi banyak orang yang salah ketika dia itu ada gangguan lambung kemudian menjadikan itu sebagai obatnya, itu adalah tidak betul. Jadi lebih ke pencegahan begitu ya, pencegahan. Terus caranya, tapi bagi yang sudah sakit akut caranya begini, tidak boleh langsung minum jeruk ini ya, karena kita lihat tuh banyak orang-orang tuh menulis begitu ya bahwa ini untuk ini kalau minum sebelum makan dan sebagainya, sementara lambungnya sudah ada luka begitu ya. Betul. Jadi ini malah justru semakin parah. Berarti ingat ya, itu perlu diingat begitu ya. Jadi yang perlu dilakukan ya toh bagaimana caranya begitu ya. Iya. Kalau yang bagi sehat-sehat saja begitu ya, yang masih sehat untuk mencegah itu nggak masalah, karena memang dia akan lebih bagus tanpa makan terlebih dahulu begitu ya. Tapi ingat dosisnya juga jangan terlalu ini ya toh. Iya. Terus caranya begini ya, jadi rebus air mendidih ya. Iya. Jadi ini air yang sudah mendidih masih panas begitu ya. Kita rebus terus kemudian Nah, bagaimana dengan cara kita misalkan mengasih gula begitu ya. Ingat bahwa gula ini sebagai energi ya toh. Iya. Tetapi kita juga harus tahu kondisi atau kadar gula dalam darah kita begitu ya. Jadi kita ambil gula secukupnya ya toh. Kalau Anda mampu tidak pakai gula ya toh, itu juga tidak pakai gula akan lebih bagus begitu ya. Tapi juga jangan dosisnya langsung lemon yang besar ini langsung kita peres kemudian kita minum, itu kurang betul, kurang tepat ya. Jadi kira-kira barangkali ya bagi yang suka gula atau suka manis atau tidak ada masalah pada gula ya, ingat tidak ada masalah pada gula, itu boleh silahkan barangkali maksimal itu 1 sendok teh ya, atau 2 sendok teh lah, itu adalah maksimal sesuai kebutuhan energi Anda begitu ya. Tetapi kalau bagi yang bahwa dia merasa baik-baik saja ya istilahnya kalau dia mampu nggak pakai gula ya tidak apa-apa, akan lebih bagus ya. Jadi bisa di mungkin gulanya ya Bapak ya, cukup setengah sendok makan ini.
Iya, baik, setengah sendok makan ini, atau boleh juga 1 sendok makan ya, boleh juga. Tapi ingat kebutuhan gula Anda ya, jadi tidak boleh ini apa langsung. Nah, kemudian ini ada air mendidih, air panas ya, kita tuangkan begini, begitu ya. Kita tuangkan begini. Nah, secukupnya, begitu kan. Terus kemudian apa namanya? Silahkan aduk-aduk begitu ya. Nah, diaduk-aduk sampai dia itu apa namanya larut begitu ya. Nah, terus kemudian kita berikan apa namanya, kalau melon ini lemon ya, bukan melon. Lemon ini apa namanya cukup agak besar ya, jadi misalkan segini nih. Nah, ini gede sekali kan lemonnya, luar biasa ini begitu ya, bagus sekali begitu kan. Nah, ini seger sekali ya, seger sekali begitu ya. Sekali. Tapi ingat ini kita berbicara untuk pencegahan supaya apa? Lambung itu kuat begitu ya, lambung itu kuat begitu kan. Ini cukup barangkali karena ini besar ya, bisa 1 iris begini ya. Nah, 1 iris begini, terus kemudian apa namanya kita peras. Ingat juga kalau air lagi mendidih begitu ya, kalau bisa itu jangan langsung diperas begitu ya, tapi tunggu larutan cairan ini dia agak hangat dulu. Karena apa? Vitamin-vitamin yang ada di dalam jeruk ini itu kalau terkena panas ya dia terdenaturasi atau hilang ya. Jadi begitu. Misalkan sebegini saja ya. Nah, kita peras-peras begini ya toh. Oke, terus kemudian silahkan apa namanya diaduk-aduk ya. Ya, ini adalah sesuai kebutuhan Anda begitu ya. Kalau bagi yang suka apa namanya, ini segar sekali rasanya kan, di samping dia itu bisa menjadikan apa namanya obat untuk mencegah MAH, tetapi dia juga memberikan cita rasa yang cukup apa namanya segar begitu ya. Jadi kira-kira begitu untuk bahasan apa namanya bahasan kita untuk melakukan pencegahan dengan jeruk lemon. Ingat ya, ini lebih untuk pencegahan atau penanganan istilahnya yang akut, tapi dengan catatan kita harus tahu dosis ya toh, kemudian cara minum, waktu minum ya toh. Jangan seenaknya sendiri ya. Jadi tolong konsultasikan ke apa namanya pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Jadi kira-kira begitu. Ya, terus ini juga Bapak, terkadang ada orang juga yang istilahnya apa namanya lemon itu untuk diet ya, untuk diet ya. Karena dia apa namanya mempunyai asumsi bahwa ini untuk menurunkan lemak, kemudian apa juga kolesterol dan sebagainya. Itu tidak salah ya, betul semua ya. Untuk khasiat lemon Anda langsung bisa googling ya, itu akan lebih lengkap di sini begitu ya, di googling gitu ya. Tetapi yang tidak tahu adalah bagaimana caranya ketika orang berdiet itu apa namanya, orang mengkonsumsi seenaknya begitu ya. Jadi dia tidak makan, belum makan apa-apa begitu ya. Kemudian ini sebanyak-banyaknya diperas ya, atau kemudian diminum. Nah, ini yang terjadi nanti malah apa ya namanya bisa menyebabkan iritasi juga pada lambung begitu ya. Ini yang perlu diketahui begitu ya. Nah, mungkin bisa langsung apa namanya minum Bapak, monggo. Iya. Silahkan begitu ya. Barangkali tidak tegukan. Ya. Iya, boleh. Gimana rasanya? Segar sekali. Segar sekali ya. Oke, baik pemirsa setia begitu ya, pemirsa setia channel Dirahadi Production Roberto Kabul Sukriyanto. Ini adalah grup musik kita begitu ya, dan update selalu ya video-video kita terbaru tentang musik. Jadi nanti kita akan selalu memberikan musik-musik yang cukup merelaksasi ya toh tubuh Anda, kira-kira begitu ya. Baik, selamat siang, sampai jumpa kembali di channel kita Dirahadi Production Roberto Kabul Sukriyanto. Terima kasih.